Shalom keluarga damai, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memenuhi hati dan kehidupan kita semua. Mari kita mengawali renungan hari ini dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini yang Engkau anugerahkan kepada kami. Saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami agar kami mengerti kehendak-Mu dan memperoleh kekuatan baru untuk menjalani setiap pergumulan hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendasari renungan ini dengan membaca firman Tuhan dari 1 Samuel 1 ayat 2 dan beberapa ayat lainnya tentang Hana. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati sedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia kepadanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Tetapi Hana menjawab kepada Eli, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti memiliki pergumulan. Ada yang bergumul dengan kesehatan yang belum membaik, pekerjaan yang belum pasti, ekonomi keluarga yang sangat sulit, relasi yang terluka, atau doa yang telah dipanjatkan bertahun-tahun, tapi seolah-olah belum dijawab Tuhan. Jika saat ini saudara sedang berada dalam situasi seperti itu, kisah Hana menjadi penghiburan sekaligus penguatan bagi kita. Hana adalah seorang perempuan yang mengalami pergumulan yang sangat berat. Ia tidak mempunyai anak, sementara Penina madunya terus-menerus menyakiti dan merendahkan dirinya. Alkitab bahkan mencatat bahwa hal itu terjadi dari tahun ke tahun. Betapa panjang dan melelahkannya pergumulan yang harus dijalani Hana. Namun ada satu hal yang patut kita teladani. Hana tidak membiarkan kepahitan menjauhkannya dari Tuhan. Justru di tengah luka dan air matanya, ia datang kepada Tuhan. Di rumah Tuhan ia mencurahkan seluruh isi hatinya. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada kepura-puraan. Ia membawa seluruh beban hidupnya kepada Allah, yang percaya sanggup mendengar dan menolongnya. Seringkali kita berpikir bahwa penyertaan Tuhan hanya nyata ketika masalah selesai. Padahal firman Tuhan menunjukkan hal yang berbeda. Penyertaan Tuhan sudah bekerja bahkan ketika jawaban doa itu belum datang. Perhatikanlah kisah Hana. Setelah ia selesai berdoa, keadaan hidupnya belum berubah.
Ia belum mengandung, Penina masih ada. Situasinya belum berbeda, namun hati Hana berubah. Ia memperoleh damai sejahtera ketika Alkitab mengatakan bahwa wajahnya tidak muram lagi. Inilah penyertaan Tuhan. Sebelum Tuhan mengubah keadaan, Tuhan terlebih dahulu menguatkan hati orang yang percaya kepadanya. Dan pada waktu yang telah Tuhan tetapkan, doa Hana dijawab. Ia melahirkan Samuel, anak yang selama ini didoakannya. Keluarga damai, mungkin hari ini kita juga sedang menanti jawaban Tuhan. Mungkin doa kita sudah dipanjatkan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jangan menyerah, jangan berhenti datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengabaikan air mata anak-anaknya. Memang jawaban Tuhan tidak selalu sama dengan keinginan kita. Kadang Tuhan berkata ya, kadang belum, bahkan ada kalanya tidak, karena Ia menyediakan sesuatu yang lebih baik menurut hikmat-Nya. Namun apapun jawabannya, kita dapat yakin bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Karena itu marilah kita tetap tekun berdoa. Jangan bosan membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Jangan berhenti berharap kepadanya. Teruslah datang kepadanya dengan hati yang percaya. Sebab Tuhan menyertai Hana adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita hari ini. Pada waktunya Ia akan menunjukkan kasih, pertolongan, dan rencananya yang terbaik bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Ajarlah kami memiliki iman seperti Hana, yang tetap datang kepadamu di tengah pergumulan dan tidak berhenti berdoa. Kuatkanlah setiap keluarga damai yang sedang menantikan jawaban-Mu. Berikanlah kami kesabaran, pengharapan, dan damai sejahtera untuk tetap percaya kepada waktu-Mu yang sempurna. Kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan anak-Mu ini dan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, menguatkan seluruh keluarga damai. Tetaplah berdoa sebab Tuhan mendengar setiap doa kita semua.